Oke, halo guys, welcome back again to my channel. Di video kali ini kita akan membahas lagi custom ROM ya, dan ini sesuai dengan requestan kalian, yaitu Project Elixir 4.1, dan ini mungkin last update juga, dan nanti untuk update yang berikutnya pun pasti sama aja ya. Untuk tampilan awalnya seperti ini dengan wallpaper ala-ala astronot seperti ini, nanti ya ini tentu bisa kalian otak-atik lagi lah. Nanti kita akan review secara singkat dan padat dan jelas saja. Nanti bagi kalian yang nggak ada yang mau nanya, silahkan komen aja di bawah ya. Dan yang nggak ngerti boleh kalian komen aja, nggak masalah. Kalian mau DM IG pun tidak menjadi masalah guys ya. Nanti akan saya jawab satu per satu apa yang kalian nggak mengerti. Oke, sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa untuk subscribe ya, biar kalian bisa dapat selalu informasi terbaru dari channel gua guys ya. Oke, langsung aja kita bahas, dan kita akan lihat apa saja yang terbaru di Project Elixir ya. Tentu kalian juga pasti sudah sering pakai ya. Untuk yang pertama, untuk notifikasinya, untuk tampilan add notif seperti ini dan shortcut seperti ini, tentu ini ya masih seperti pada umumnya, sama aja, tidak ada perubahan yang begitu signifikan. Dan tentu untuk pengaturan kita akan coba cek, kita lihat-lihat guys ya. Akan tetapi di sini dia tuh ada sedikit perubahan ya. Untuk perubahannya itu seperti tampilan-tampilan menu-menu icon seperti ini tuh kayak seperti lebih dimodernisasikan gitu ya. Untuk biasanya Essence kan di tengah-tengah ya, atau di balik-balik fitur-fitur layar wallpaper gaya ini guys ya. Dan sekarang dia dibuat khusus di tempat khusus ya untuk Essence-nya. Untuk Essence-nya kita akan cek, dan di sini kalian bisa lihat welcome to Essence-nya, dia nggak menghilangkan fitur ya. Dan tentu di sini banyak sekali fitur yang ditampilkan oleh Essence ini. Ada tema, layar kunci, bila status, setelan cepat, di sini gestur, lain-lain. Dan yang paling penting nanti itu aku hanya lihatnya sih yang bagian lain-lain aja guys ya. Oke, yang paling penting bagi aku itu sih cuman yang ini guys ya, yang buka FPS yang lebih tinggi di dalam game. Jadi bagi yang nanya, buka FPS yang lebih tinggi di dalam game itu gunanya apa bang? Jadi itu gunanya untuk membuka grafik. Kalau misalnya seperti contoh Mobile Legends 60 FPS, dan kalau PUBG Mobile itu 90 FPS, dan kalau Mobile Legends itu bisa ultra lah. Tapi nanti tergantung ROM-nya apakah memang disediakan oleh si developer ROM-nya ini ya. Jadi buat kalian yang mau coba silahkan dicoba, dia masih menyediakan fitur Essence ini ya. Dan bagi yang nanya untuk ubah-ubah setelan-setelan itu, kalian bisa ganti-ganti di sini nanti ya. Quick setting, KS hidernya, semua kalian bisa atur di sini ya. Kalian bisa istilahnya berkreasi lah ibaratnya guys ya. Kalian mau pakai tema-tema atau apa, kalian transisikan ke situ guys ya. Untuk yang lain-lainnya tidak ada begitu banyak fitur, sama saja seperti Project Elixir pada umumnya yang sebelumnya, cuman paling peningkatannya aja guys ya. Untuk di sini kalian bisa lihat versi yang saya pakai ini 4.1 untuk Poco F1. Untuk yang lainnya nanti langsung ke websitenya aja langsung. Kalian bisa cek apakah tipe handphone kalian itu ada di dalam itu guys ya. Dan yang versi 4.1 ini dia menggunakan versi Android yang 14. Kita akan buka. Oke, dia ini pakai Android 14 ya guys ya. Ini kalian bisa lihat, dan dengan update keamanan itu 5 Februari 2024. Dan dia menggunakan kernel Rex Beryllium. Jadi bagi yang nanya, bang pakai kernel apa? Dia pakai kernel Rex Beryllium, dan ini sepertinya sih kernel memang khusus untuk Poco F1 ya. Dan kalau mau kalian ganti boleh ya, kalian ganti ke NGK pun boleh, nggak masalah. D8G ataupun semacamnya, atau R5, R8 pun boleh, nggak masalah guys ya. Dan itu untuk bagian sistem. Nah itu untuk sistemnya, jadi tidak banyak lah yang mesti aku tampilkan. Nanti kalian boleh lihat-lihat fitur apa aja yang penting di dalam ini. Kita akan coba tes skor Antutu. Saya sudah coba untuk ngetes sendiri gitu ya. Kita akan coba cek skor yang saya dapatkan dengan kernel Rex Beryllium itu. Saya dapat di 363.000. Tetapi apakah ini menjadi patokan kalian untuk menggunakan ROM? Harusnya tidak ya. Semakin tinggi pun ada resiko, dan semakin rendah pun nggak menjadi masalah juga sih guys ya. Akan tetapi bagusnya sih kalau untuk Poco F1 di tahun ini lebih bagus menurutku, itu dia itu lebih stabil aja ya. Di angka 363.000 ini aja sudah lebih dari cukup menurut aku untuk digunakan ya. Dan kalian bisa lihat untuk
isinya gitu. Kita akan coba lihat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, 363.000 ini tidak berarti buruk ya. Kenapa? Di custom project Elixir ini kalian bisa lihat CPU-nya dan GPU-nya itu hampir stabil ya. Dan selama ini yang kita review custom ROM itu rata-rata pasti GPU dan CPU-nya itu pasti akan berbeda satu sama lain. Tapi di sini dia itu menampilkan sama. Jadi kalian bisa lihat CPU dan GPU itu seimbang untuk menjalankan operasionalnya. Jadi kalau bisa kalian lihat pun di sini suhunya itu paling tinggi itu 39 derajat karena aku udah pernah coba main game di sini dan suhu yang saya dapatkan di situ guys ya. Dan kalau kalian pakai lagi cooler yang contoh misalnya pakai cooler gaming seperti ini, saya pakai Engamen ini. Biasanya ini lebih menurunkan suhu lagi ya, bisa sampai paling 30-32 derajat gitu guys ya. Jadi saya sarankan kalau kalian memakai ya silahkan gitu ya. Itu untuk bagian scoring untuk skor AnTuTu, dan nanti boleh kalian cek sendiri dan juga kalian running sendiri ya di handphone Poco F1 kalian ataupun di device kalian yang lain. Dan juga di sini kalau kalian bisa lihat aplikasinya itu agak besar-besar gini, dan nanti ini bisa kalian atur-atur lah. Untuk beberapa media sosial harusnya nggak menjadi masalah. Selama saya menggunakan tidak ada juga beberapa faktor-faktor yang membuat nge-lag atau apapun untuk sosial media, scrolling ya. Tidak ada masalah ini karena belum saya update saja. Nanti kalau kalian mau download silahkan ya guys ya. Itu tergantung ini seperti ini kan. Ini touchnya pun enak-enak aja ya, nggak ada masalah. Atau ghost touch, kalau yang bilang ghost touch itu nggak ada masalah guys ya. Itu untuk bagian sosial media. Kita akan coba dengan game. Nah, seperti Mobile Legends. Seperti yang saya katakan tadi, kita sudah membuka fitur buka high FPS ya, buka FPS yang lebih tinggi ya. Kita akan coba tes di game Mobile Legends apakah FPS tingginya ini berfungsi. Kalau berfungsi, dia bisa buka fitur Ultra to Ultra ya. Biasanya semua custom ROM project Elixir, tapi terkadang juga enggak ya. Kita sudah masuk ke dalam menu lobby, kita akan buka bagian setting. Nah, ini guys ya, tidak semua seperti yang saya katakan tadi, tidak semua terbuka ya. Di sini hanya bisa buka grafik dan tinggi, frame rate-nya juga cuman sampai di tinggi. Tapi kalau untuk grafiknya bisa tembus di ultra. Nanti boleh kalian cek-cek sendiri ya. Dan itu menurut aku satu kekurangan, dia belum support ya untuk high FPS yang lebih tinggi. Dan kita akan coba untuk game PUBG Mobile. Nah, ini pasti kalian masih main PUBG Mobile ya. Dan ini masih kalau kalian gunakan Poco F1 di tahun ini dipakai main PUBG Mobile itu masih enteng-enteng aja guys ya, masih enak lah untuk diajak duel ya ketika main PUBG Mobile. Apalagi kalau kalian tuh misalnya butuh grafik yang agak tinggi ya, menurut aku custom ROM dan juga kernel sangat berpengaruh di device Poco F1 yang sekarang ini gitu. Oke, kita akan coba masuk ke dalam menu lobbynya aja, langsung aja ya guys ya. Di sini kebetulan sudah saya download PUBG-nya yang terbaru, kita akan buka ya. Bagian setting, terus grafik dan audio. Nah, sekarang dia itu bisa buka Extreme Plus ya. Di sini smooth, extreme plus. Jadi dia bukan 90 fps lagi, tapi dia bisa buka Extreme Plus. Jadi ini bisa kalian atur-atur lah. Ini ya, bisa kalian atur ya. Ya itu sih guys, kalau kalian mau pakai silahkan, dan yang mau coba-coba juga boleh, nggak menjadi masalah guys ya. Ini menurutku aku ini sih enak banget untuk dipakai, baik itu harian ataupun dipakai untuk main gaming gitu. Dan untuk kamera, oh iya kita lupa kalau kamera. Untuk kameranya dia menggunakan ya, kita lihat dulu. Oke, dia menggunakan kameranya MIUI. Jadi udah aman lah, kalau kalian mau pakai silahkan ya guys ya. Jadi bagaimana menurut kalian custom ROM project Elixir yang terbaru ini, apakah worth it atau tidak? Bagi yang sudah coba dan belum coba, kalian komen di bawah apa yang kalian belum paham. Oke guys, mungkin itu aja. See you in the next video.